Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Zahra dari kelas KPI 5D dengan nomor NIM 12305193175 dengan nomor WhatsApp enggak usah deh. Apalagi nomor sepatu enggak penting banget gitu. Jadi di sini tuh aku mau sedikit berbagi cerita ya terkait dengan kehidupan aku semenjak corona hadir. Ya, corona hadir. Jadi corona itu sangat meresahkan banget ya, seperti halnya dia yang membuat nyaman tapi tidak memberikan kepastian. Nggak canda sih. Tapi memang corona itu meresahkan banget gitu, karena hadirnya dia itu membuat aktivitas aku tidak bisa berjalan seperti biasanya. Jadi bukan aku aja sih, pastinya kalian juga merasakan ya, sebagai anak sekolah, anak kuliahan, kerja pun pasti juga merasakan gimana meresahkannya corona ini gitu. Jadi selama daring itu aku tuh kayak gimana ya, jenuh banget gitu, karena aku tuh nggak punya temen di sini, teman SMA jauh-jauh, teman SMP jauh juga, jadi nggak punya temen. Jadi nggak pernah jadi nggak pernah kemana-mana gitu, cuman di rumah aja, bener-bener stay at home gitu, taat peraturan banget ya aku. Jadi aku udah merasa bosan banget, tapi dari situ aku juga mulai apa ya, mencari jati diri. Bukan mencari jati diri ya, sebenarnya mencari kesibukan gimana sih biar aku tuh nggak bosan-bosan banget hidup kayak gini gitu. Dan alhamdulillah dengan hadirnya corona ini aku tuh jadi semakin banyak waktu, semakin punya banyak waktu buat yang agamis-agamisan gitu lah ya. Tapi di titik tertentu aku tuh jadi ngerasa gini, pernah berpikir kayak gini, ya Allah, kok aku jadi kayak gini ya, ngerasa gitu perubahannya dari aku yang dulu kayak gitu banget, terus dengan aku yang sekarang gitu, kok beda jauh gitu, kayak bukan aku gitu. Apa iya sih aku mau mati sampai berpikir kayak gitu sih sebenarnya ya. Tapi sebenarnya nggak boleh ya berpikir kayak gitu, jangan dicontoh ya. Karena pernah denger cerita sih, katanya kalau misalkan orang mau meninggal itu dia perubahannya drastis banget, dan itu aku ngerasain perubahan yang sangat drastis gitu. Mungkin karena itu tingkat kejenuhan yang terlalu tinggi sehingga membuat aku merasa seperti itu gitu ya. Terus pada akhirnya aku bersyukur aja sih sebenarnya adanya corona ini, juga memberikan dampak yang baik juga. Meskipun jadi sebenarnya kita tuh tidak boleh terlalu larut dengan keadaannya. Jangan sampai kita tuh terbawa oleh arus kehidupan gitu. Karena sebenarnya corona itu tidak hanya memberikan dampak yang buruk terhadap kita. Sebenarnya banyak banget sih hal positif yang hadir karena adanya corona. Jadi tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya aja. Cuman memang terkadang orang yang udah apa ya, jenuh banget atau kayak frustasi banget gitu dengan adanya corona itu, karena apa ya, corona itu memang benar-benar membuat kehidupan berubah 180%, 180 derajat gitu ya. Karena yang dulunya kita bisa tatap muka, kita bisa sharing-sharing bareng, kita bisa ngopi bareng teman-teman, karena adanya corona kita itu aktivitasnya jadi terbatas gitu. Mau meet up susah, apalagi sekarang ya, sekarang itu kemana-mana harus ada vaksin. Dan sebenarnya hari ini tuh aku ada jadwal kuliah offline, tapi karena aku belum vaksin, karena aku tuh fobia sama jarum jadi aku hari ini nggak bisa sekolah gitu, jadi hari ini tuh aku nggak bisa masuk kuliah gitu. Jadi gimana ya, ya apapun yang terjadi pokoknya harus tetap semangat lah ya, meskipun sebenarnya aku juga gak terlalu semangat juga gitu. Lanjut aja sih, langsung cerita aja ya, karena waktunya minimalis banget. Sebenarnya waktunya tuh panjang, cuman karena apa ya, males aja kalau misalkan MB-nya terlalu besar gitu ya. Jadi kemarin itu awal-awal corona itu kan daring ya. Nah, karena aku anak rantauan, jadi pasti ada lah ya rasa rindu sama orang tua, pengen ngobrol sama keluarga gitu. Nah, pas waktu itu aku memutuskan untuk mau pulang ke Kalimantan gitu. Tapi karena bulan Desember kemarin itu adalah waktunya UAS, ujian ya, UAS apa UTS gitu lah, pokoknya aku lupa. Pokoknya waktu itu lagi ujian gitu. Jadi aku harus mengcancel, jadi menunda waktu aku untuk pulang. Tapi aku memutuskan untuk tahun baru itu udah ada di sana. Jadi mau nggak mau, kalau misalkan ujian aku belum berakhir ya aku tetap pulang gitu. Dan pada akhirnya kemarin tanggal 30 Desember aku OTW dari Surabaya ke Kalimantan. Dan sampailah di sana.
Dan pada saat itu juga ketika aku sampai di sana jam 10 tepat itu ada ujian. Aku lupa sih ujiannya mata kuliah apa, pokoknya dosennya cewek. Lupa juga sih namanya siapa. Nah itu aku izin tuh di hari raya yang sebelumnya, dimana hari raya yang kemarin aku nggak pernah sama orang tua, dan sekarang sama orang tua sama keluarga itu rasanya jadi ternyata gini ya rasanya ngumpul sama keluarga. Dulu pas aku belum berangkat ke sana aku berpikir kalau di sana itu nggak bakal betah gitu. 1 bulan di sana itu rasanya nggak nyaman banget, kayak bukan rumah sendiri lah, kayak gimana ya, suasana baru. Tapi karena sering berjalannya waktu kita sering ngobrol lah, cerita-cerita sama orang tua, semakin akrab gitu, jadi mau ninggalinya itu berat. Jadi di sana tuh aku selama 5 bulan ya, 5 bulan full aku di sana. 2 minggu sebelum aku pulang itu aku baru punya teman, jadi 2 minggu full itu aku main terus kemanapun aku pengen, pokoknya aku main terus karena ya aku ingin membuat cerita aja di sana, nggak cuma stay at home doang gitu. Jadi aku udah menjelajahi dari Tenggarong Seberang, Samarinda, pokoknya aku jalan-jalan lah. Ya meskipun wisata di sana nggak rame karena adanya, ya pokoknya gitulah rasanya bisa tahu sendiri. Akhirnya aku cuma di rumah aja diem gitu. Terus karena nggak lama kemudian kan itu puasa tuh ya. Pas puasa itu sebenarnya aku ada harapan gitu, pengen ngikutin sebuah organisasi, cuman ternyata sama orang tua aku tuh nggak boleh, dan itu sedikit menyiksa hati juga sih, karena udah berharapnya jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari, dari lama tuh aku sebenarnya udah berharap pengen banget gitu, tapi ternyata nggak dibolehin sama orang tua. Jadi gimana sih ya kalau menjalankan sesuatu tanpa restu orang tua kan kurang afdol gitu ya. Terus pada akhirnya karena aku nggak boleh mengikuti organisasi itu, aku minta masuk pesantren aja buat ngisi bulan puasa lah, istilahnya juga buat ngisi kegabutan sebenarnya, karena nggak ada teman itu nggak enak banget gitu. Jadi alhamdulillah sama orang tua aku kalau ke pesantren boleh. Jadi pas puasa hari pertama itu aku diajakin soan ke Pak Yainya di sana. Pesantrennya nggak jauh sih dari rumah aku, dan juga masih akrab gitu sama ayah aku. Nah hari kedua puasa kedua itu masuk santrinya pada masuk. Jadi di sana tuh gimana ya, berbeda banget sih kalau dibandingkan dengan pesantren yang pernah aku masukin sebelumnya. Jadi ya lumayan kaget juga dengan keadaan yang seperti itu, tapi nggak apa-apa sih. Di sana juga aku mendapatkan banyak banget pelajaran dari gimana caranya memahami karakter seseorang. Kan soalnya di sana itu kita nggak cuman dari satu suku aja gitu. Ada orang Batak yang pasti kalian tahu sendiri lah orangnya kayak gimana ya. Orang Batak itu keras tapi sebenarnya dia tuh santai, tapi memang dari karakternya aja yang seperti itu. Terus banyak lah pokoknya, ada orang Madura dan lain sebagainya. Jadi ya di sana aku jadi kayak belajar budaya gitu. Terus aku di sana itu selama 30 hari penuh. 30 hari penuh. Bukan, nggak penuh. Kan soalnya masuknya puasa kedua. Jadi di sana pokoknya besok lebaran itu sekarang pulang gitu. Sekarang pulang nggak sekalian pamitan sih sebenarnya aku, soalnya yang ngejemput aku bukan orang tua. Jadi sepupu aku yang ngejemput terus aku pulang. Pulang aku juga nggak langsung ke rumah, tapi langsung ke rumah kakek karena ada acara rutinan gitu, kayak baca yasin tahlil buat nenek aku yang udah nggak ada gitu. Terus habis itu pulang. Nah besoknya lebaran. Tapi apa ya, nggak ada yang istimewa, cuman berbeda aja dari. Nah aku udah izin tuh sebenarnya sama dosennya. Aku bilang kan pada waktu itu, maaf Bu, belum bisa mengikuti ujian, kayaknya saya bisa mengerjakannya kalau udah sampai rumah, karena masih perjalanan dari Balikpapan ke rumah gitu. Dan perjalanan dari Balikpapan ke rumah itu bukan dari Balikpapan sih, aku turunnya di Samarinda, jadi nggak terlalu jauh sih sebenarnya, ya sekitar 30 menitan sih nyampe. Nah seharusnya jam 10 tepat itu aku udah ujian kan, karena aku masih ada di perjalanan, dan perjalanannya itu aku naik motor, jadi nggak bisa ya kalau naik motor bawa barang-barang terus sambil main HP, otomatis kan nggak bisa. Makanya aku tuh izin duluan sama dosennya, tapi ternyata dosennya itu nggak ngizinin gitu. Aku kan izin nggak nunggu jawaban, yang penting aku udah izin, terus aku lanjut perjalanan aja. Aku pikir nanti ada dispensasi lah, maksudnya
keringanan waktu gitu, bisa terlambat berapa menit gitu. Sampai rumah aku tuh langsung ngerjain tugas, aku kerjain tugasnya, udah beres deh, udah beres. Terus pengumuman nilai. Nah pas pengumuman nilai itu pas pengumuman nilai itu nama aku nggak ada, ditulisnya kayak apa, terlambat gitu, cuman nilai merah gitu. Terus aku nanya, loh Bu, saya udah mengikuti ujian tapi kenapa kok saya nggak dapat hasil gitu. Ternyata aku tuh terlambat. Dan kalian tahu nggak sih, harusnya ya nggak patut marah sih, emang aku juga salah gitu. Tapi kan ya seharusnya dosen bisa memaklumin keadaan lah. Kan kita juga biasanya memaklumi ketika beliau tidak bisa menghadiri, bukan menghadiri sih ya, nggak bisa ngisi mata kuliah pada hari itu, kita kan juga ngertiin. Nah kita kan juga ada kendala tuh, harusnya beliau juga bisa mengertiin kita lah ya. Tapi ya udah sih, nggak apa-apa gitu. Jadi aku akhirnya ujian ulang gitu. Ya mau nggak mau, lagi pas capek-capek banget ya pastinya perjalanan dari Blitar ke Surabaya, dari Surabaya ke Samarinda, dari Samarinda ke rumah itu perjalanannya juga lumayan lama dan capek juga gitu. Jadi dalam keadaan aku yang capek kayak gitu, aku harus tetap bisa apa ya, berpikir gitu, memaksakan diri untuk berpikir gitu. Tapi nggak apa-apa deh, buat pengalaman aja. Terus selama aku di sana itu, selama 3 bulan di rumah, aku tuh cuman diem aja. Karena apa? Karena dulu yang masa kecil aku di sana itu temen aku cowok-cowok semua, jadi aku nggak punya temen cewek. Punya temen cewek itu cuma satu, dan dia udah nikah, udah punya anak, otomatis nggak bisa dong diajakin main-main gitu ya. Terus kalau aku mau main sama teman-teman aku cowok juga nggak mungkin, karena ya udah nggak enak gitu, udah lama nggak pernah ketemu, nggak pernah connect, tiba-tiba main bareng sebenarnya kurang apa ya, kurang estetik. Ya meskipun di sana ya meskipun di sana itu wisatanya lagi sepi karena adanya corona gitu ya, tapi ya lumayan lah bisa buat spot foto-foto gitu buat kenang-kenangan aja sih. Dan aku pertama kali ke sana sebenarnya aku diajak main sama kakak aku, tapi cuma sehari doang, ke jembatan Kutai Kartanegara. Nah jembatan Kutai Kartanegara ini jembatan yang menghubungkan antara Tenggarong seberang dengan Tenggarong gitu. Iya kali, kalau nggak salah sih kayak gitu. Dulu pas aku kesana itu pas waktu dia roboh, jembatannya itu roboh, tapi sekarang udah dibangun, udah bagus banget, tamannya juga udah, pokoknya berubah drastis lah. Namanya juga udah lama nggak pulang, jadi perubahannya pasti banyak banget gitu. Terus kalian tahu nggak sih, aku di sana juga sedikit kesel aja, soalnya kan sebelum aku pulang ke sana kakakku bilang katanya kalau aku pulang ke sana bakal diajakin main kemana aja gitu. Ternyata aku kesana tuh nggak pernah diajak main, cuma sekali doang itu diajakin main. Dia tuh main terus tuh ke kafe dan lain sebagainya sama teman-temannya, tapi aku nggak pernah diajakin, tuh nggak. Tapi nggak apa-apa, kakak aku tuh baik pada saatnya aja. Maaf kakak aku. Terus karena udah ngerasa nyaman ya 2 minggu di sana main terus gitu, terus udah punya teman ya, meskipun temannya cuma satu aja sih, tapi aku udah ngerasa nyaman aja di sana juga. Udah apa ya, udah adaptasinya udah lumayan merekat lah dalam diri aku gitu, udah nyaman. Terus keluarga yang di Jawa rindu gitu ya, rindu meskipun aku ngeselin ya, tapi ada juga yang merindukan aku gitu ya. Jadi aku tuh disuruh pulang ke Jawa, jadi mau nggak mau ya aku tuh harus pulang gitu. Terus alhamdulillahnya sih pas waktu itu ada saudara aku yang mau pulang, bukan mau pulang sih, mau jengukin anaknya yang di pesantren. Lupa sih pesantrennya di mana, pokoknya satu arah lah istilahnya. Jadi aku pulangnya nggak sendirian, maksudnya dari Balikpapan, aku berangkatnya dari Balikpapan ke Surabaya itu nggak sendiri, cuman kalau dari Surabaya ke Blitar itu aku sendirian. Dan di situ perjalanan itu juga banyak banget lika-likunya karena aku di sana sendiri, dan aku memang nggak ngasih kabar ke keluarga yang di Jawa, pengennya bikin surprise gitu tiba-tiba nyampe rumah. Dan kalian tahu nggak perjuangan aku? Jadi aku dari bandara itu naik bis sampai mana ya? Sampai di Blitar. Dari Blitar ke rumah aku naik Grabnya juga bukan Grab Care, naik Grab motor. Dan sampai rumah pengennya bikin surprise, tapi ternyata gak ada orang sama sekali. Nyesek gak sih? Jadi aku gedor-gedor pintu, ternyata gak ada orang gitu. Pengennya bikin surprise, rada sedikit kecewa sih, tapi gak apa-apa. Pas aku udah masuk, alhamdulillah bisa masuk. Terus aku tutup lagi pintunya, jadi biar kelihatan kayak gak ada orang yang baru masuk gitu.
pas kakek sama nenek aku pulang dari kerjaan, nah sok-sokan banget dari kerjaan, orang pulang dari sawah juga. Mereka pulang nih ya, terus ada akunya udah tidur karena udah capek banget ya. Baru deh mereka kaget, loh kok udah pulang gitu, pulang sama siapa, udah cerita-cerita melepas rindu dan lain sebagainya. Ya mungkin cerita aku kurang bermutu sih, aku juga nggak ngerti. Yang penting aku ngerjain tugas, karena yang tugas dari perkuliahan public speaking, meskipun bukan public speaking gitu. Nanti dipotong-potong ya. Cuman buat ngerjain tugas aja sih, ini sebenarnya tugas dari retorika dakwah. Kok retorika dakwah sih? Ya Allah, lupa sama mata kuliahnya. Pokoknya ini tugas kuliah gitu ya, disuruh membuat cerita. Sebenarnya cerita yang ada bukan ada maknanya, tapi ada pelajaran di dalamnya. Ya mungkin semoga aja sih dari apa yang aku sampaikan itu ada pelajaran yang dapat entah itu mau menjadi motivasi ataupun menjadi apapun itu, yang pastinya berguna buat aku dan buat yang ngedengerin. Dan makasih banyak kamu udah ngedengerin. Mungkin cerita aku lumayan membosankan, tapi nggak apa-apa, yang penting ngerjain tugas. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan, berbagi cerita kepada kalian semua. Mungkin kalau ada hal yang jelek jangan pernah ditiru ya, cukup aku aja yang mengalaminya. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.